Shalom Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu ketiga kita berada di rumah karena peristiwa wabah yang sedang menjangkiti seluruh dunia. Dan dalam minggu ketiga ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan buat kita semua yang sedang berada di rumah-rumah. Dan kita sudah mengikuti liturgi yang ada, dan ini adalah saatnya saya membacakan firman Allah dan mendengarkan bersama-sama renungan firman Tuhan yang saya ambil dalam Bilangan pasal yang ke-13 dan 14. Mulai dalam ayat yang ke-25, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 12 orang pengintai yang dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan dan untuk mengetahui keadaan yang ada di sana, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah untuk mereka miliki kemudian. Namun ketika ke-12 pengintai ini pulang, mereka menyampaikan berita dalam 2 kelompok. Mereka menjadi terbagi 2 kelompok. Satu kelompok 10 orang sepakat, dan satu kelompok lagi ada 2 orang yang menyampaikan berita yang lain. Dan saudara yang saya kasih, seperti dalam bacaan kita, kelompok yang pertama menyampaikan berita yang busuk dikatakan. Memang mereka menyampaikan fakta tentang keadaan negeri itu, negeri yang sangat baik, negeri yang dijanjikan penuh susu dan madu, tapi juga negeri itu adalah negeri yang berkubu, penduduknya besar-besar, tidak bisa ditembus. Penduduknya ada orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, bangsa Enak, bangsa raksasa ada di sana. Dan mereka berkata lagi, menyampaikan kabar busuk bahwa kita tidak bisa masuk karena kami melihat mereka besar-besar tinggi, dan kami melihat diri kami seperti belalang di depan mereka. Mereka menyampaikan satu kenyataan, satu fakta yang mereka lihat, dan mereka menyampaikannya dari sisi mereka. Dan apa yang mereka sampaikan ini kepada Musa dan Harun dan kepada segenap orang Israel membangkitkan atau menimbulkan
ketakutan di dalam diri seluruh bangsa Israel. Mereka menjadi sangat takut. Mereka marah kepada Musa, memberontak kemudian akan apa yang terjadi. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb menyampaikan satu berita yang juga menyampaikan fakta bahwa memang keadaannya adalah sangat baik negeri itu. Hasil yang mereka bawa, buah-buahan dan sebagainya, menunjukkan negeri itu subur, tanah susu dan madu, tanah perjanjian yang luar biasa. Dan memang benar, di sana mereka adalah bangsa yang kuat. Tetapi Yosua dan Kaleb berpaling kepada satu oknum yang lebih kuat. Mereka berkata, tetapi kita akan menelan mereka habis, karena Allah menyertai kita. Allah yang jauh lebih besar. Kita akan menduduki negeri itu. Kita akan memasukinya. Kita akan merebutnya. Karena yang menyertai mereka sudah pergi. Tetapi yang menyertai kita adalah Allah semesta alam. Akan memberikan tempat itu bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. 10 orang menjadi 2 kelompok dengan pandangan yang berbeda. Memang keduanya awalnya menyampaikan fakta. Tapi kemudian kedua kelompok ini juga di akhir menyampaikan juga pendapat mereka masing-masing. Dan ini menunjukkan siapa mereka sebenarnya selama ini. Dan inilah yang saudara-saudara yang membuat bahwa kemudian 10 orang ini menebar ketakutan dan 2 orang ini sebenarnya memberi harapan. Tetapi saudara, karena situasi sudah dikuasai oleh ketakutan, bangsa Israel sudah dikuasai oleh berita yang lebih kepada dominan dari 10 orang, maka Tuhan murka terhadap mereka. Maka Tuhan berjanji di dalam pasal yang ke-14 bahwa mereka tidak akan masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Semua mereka tidak akan masuk, dan semua yang terinfeksi ketakutan itu, mereka semua akan berhamparan, mayat-mayat mereka di padang gurun. Artinya mereka semua mati dan tidak sampai ke tanah perjanjian. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa bagaimana kita memandang situasi itu sangat penting. Dan yang menentukan kemudian situasi itu menguasai kita atau tidak adalah apa yang kita katakan. Sama seperti Amsal berkata, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Banyak orang berpikir penyakitlah yang membunuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit jantung, diabetes, dan sebagainya, atau wabah yang sedang ada, inilah yang membunuh. Sebenarnya tidak. Semua juga para pakar virus mengatakan ini virus yang tidak berbahaya. Tetapi karena apa? Ketakutan yang sudah disebar, ketakutan yang menguasai pikiran, menguasai hati orang, membuat orang, saudara-saudara, menjadi mengalami bahwa keadaan tubuh mereka menjadi tidak sehat karena imun tubuh menurun. Dan ketika mereka mulai merasa tidak sehat, ketakutan semakin meningkat, kecemasan, kekhawatiran semakin meningkat, dan itu bisa membunuh saudara-saudara. Karena itulah firman Allah datang kepada kita berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, bukan dikuasai oleh penyakit, bukan dikuasai oleh berbagai tekanan hidup ini, saudara, tetapi ada di dalam perkataan kita. Semuanya dikuasai, kita memakan buah dari perkataan. Masa depan seseorang juga, saudara-saudara, demikian. Masa depanmu baik, masa depanmu pasti, masa depanmu, saudara-saudara, masa depan yang kau raih adalah masa depan yang baik.
tergantung dari cara pandangmu dengan apa yang akan kau capai ke depan. Kalau engkau pesimis, maka kemungkinan untuk mencapai hal-hal yang baik itu sangat-sangat kecil. Karena ketika engkau takut, engkau khawatir, maka kecillah kekuatanmu, saudara-saudara. Tidak ada kekuatan untuk bisa maju, tidak ada kekuatan untuk bisa meraih cita-cita. Kalau kecil, kalau engkau kecut dan tawar hati. Itu sebabnya banyak peringatan dalam firman Tuhan berkata, jangan kecut dan tawar hati, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Karena Tuhan tahu itu semua yang membunuh kita, membunuh masa depan kita, membunuh impian-impian yang akan kita raih dalam hidup ini, saudara. Karena itu jangan biarkan itu di dalam dirimu. Bahkan saudara-saudara, akibat dari berita-berita yang disampaikan oleh 10 orang itu, semua orang Israel harus mati di padang gurun kecuali Kaleb dan Yosua. Jadi dari pelajaran ini kita melihat bahwa tergantung dari apa yang kita sedang siarkan hari-hari ini. Biarkanlah fakta memang ada. Faktanya bahwa virus menular. Faktanya bahwa banyak orang yang mengalami terjangkit. Faktanya bahwa ini sudah menjalar ke seluruh dunia. Saudara-saudara, itu adalah fakta, saudara-saudara. Tetapi mari kita melihat kepada satu oknum yang jauh lebih besar. Fakta nyata bahwa ada Allah, ada Tuhan yang jauh lebih maha kuasa dan lebih tinggi, lebih dari segala sesuatu, di atas segalanya, sedang berada di tengah-tengah kita, hidup dalam diri orang percaya. Itu yang berkuasa dalam kita. Kalau itu terus yang kita angkat, itu yang kita perkatakan, kemahakuasaannya, pekerjaan-pekerjaannya yang besar, maka itulah yang akan menguasai hidup kita. Itulah yang akan menuntun, membawa kita lebih jauh ke masa depan kita. Tetapi kalau sehari-hari hidupanmu dikuasai oleh ketakutan karena perkataan tentang semua yang ada, informasi yang masuk hanya itu saja, saudara, maka itu bisa membunuh Anda, bisa membunuh kesehatan Anda, membunuh semua yang terbaik yang selama ini Anda miliki di dalam dirimu. Karena itu, saudara-saudara, fakta memang ada. Tetapi Allah juga, saudara-saudara, adalah satu fakta yang tidak terbantahkan. Dia pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia pengendali, dia pengontrol atas semua. Tidak ada satupun yang terjadi di bawah bumi ini yang di luar kontrol sepengetahuan ilahi, di luar kehendaknya. Mazmur 139 ayat 16 berkata, tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit yang tidak tercatat di dalam kitabnya Allah. Semua dia tahu, saudara-saudara. Dan semua ada di bawah kontrolnya. Namun satu hal, saudara-saudara, yang perlu selalu kita ingat. Dia berfirman, sekali-kali aku tidak meninggalkan dan tidak membiarkan engkau. Sekali-kali, saudara, dia tidak akan meninggalkan. Dia tidak membiarkan engkau, saudara-saudara, dan saya. Dan dia berkata bahwa dia Yesus yang sudah memenangkan peperangan itu. Dan dia memberi kemenangan itu kepada kita. Dan itu sebabnya kita disebut lebih dari seorang pemenang. Kita adalah orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Dan inilah yang terpenting dalam hidup, penyertaan Allah. Tanpa penyertaan Tuhan, saudara, tidak ada hal apapun yang baik yang kita alami dalam hidup ini. Tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai dengan sesungguhnya tanpa penyertaannya. Lihat Yusuf. Karena penyertaan Allah bersama dengan Yusuf, walaupun berkali-kali dia diperlakukan tidak baik, tapi pada akhirnya penyertaan Allah nyata dalam kehidupan Yusuf. Dia menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini ketika dunia memasuki masa kelaparan pada masa itu. Dan itu adalah karena penyertaan Allah ada bersama dengan Ishak. Dan itu yang harus kita sadari. Kesadaran kita, saudara, yakinan, iman kita akan kehadiran Allah, penyertaan Tuhan, itu jauh lebih penting daripada kita menyadari kehadiran daripada wabah yang sedang ada, atau penyakit-penyakit, atau persoalan-persoalan yang menindih, yang menekan hidup kita. Memang mereka nyata, betul mereka nyata. Tetapi Allah jauh lebih besar dan jauh lebih nyata kuasa kasih-Nya yang tidak terbantahkan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Dia ada, nyata ada.
Justru saat-saat seperti ini, semua teknologi manusia, semua kemampuan manusia yang diandalkan selama ini tidak bisa mengatasi hal apapun. Itu menunjukkan kepada kita bahwa apapun di bumi ini terbatas kekuatannya. Dan ada pengendali yang tidak terbatas kekuatannya, yaitulah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Namun dia telah turun ke dunia. Dia pada hari-hari ini akan kita peringati akan bagaimana dia menyerahkan nyawanya. Dia menebus manusia dari dosa. Dia menyelesaikan dosa dan semua akibat dosa. Dia, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mati di kayu salib dan menyelesaikan semua itu. Dia berkata sudah selesai. Jadi semua ini sudah selesai, sudah dikalahkan. Dan kemenangan itu dinyatakan melalui pasca kebangkitan Kristus. Dan kuasa kebangkitan itu menyertai orang-orangnya yang mau percaya dan mengasihi dia, saudara-saudara. Kuasa kebangkitan itu hidup di dalam orang-orang percaya. Kuasa kebangkitan itu yang bekerja di dalam diri orang-orang percaya untuk menyatakan kepada dunia akan kuasa itu, dan supaya dunia tahu dan menjadi takut dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus tidak ingin seorang pun binasa. Dia ingin supaya setiap orang datang kepadanya dan percaya kepadanya. Bahwa dosanya sudah diselesaikan. Bahwa Tuhan mati untuk dia. Bukan hanya untuk sekelompok orang. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Menyelesaikan dosa dan segala akibat dosa itu adalah untuk semua manusia. Bukan sekelompok agama. Tetapi untuk semua manusia. Dia mati untuk itu. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita tidak ingin kehilangan masa depan. Kalau kita tidak ingin saudara mati konyol di hari-hari ini saudara-saudara. Oleh karena berbagai penyakit, bukan hanya wabah yang ada. Tapi itu banyak penyakit-penyakit saudara yang membunuh orang di hari-hari saudara. Maka perkataan sangat penting. Sama seperti 10 orang tadi. Mereka berkata-kata. Menyampaikan juga, menambah-nambahkan dengan kabar busuk. Hoax, saudara-saudara, itu yang banyak, dan itu membuat mereka mati. Bahkan bukan hanya 10 orang itu mati dihukum, tetapi seluruh bangsa Israel mati, kecuali Kaleb dan Yosua. Karena lain roh pada mereka, lain perkataan yang mereka sampaikan. Mereka menyampaikan beralih kepada Tuhan. Mereka memperkatakan kuasa Tuhan. Mereka memperkatakan kebesaran Tuhan yang akan membawa mereka ke tanah itu. Dan akan membuat mereka hidup di tanah itu. Menyembah, memuji Tuhan di sana. Mereka di sana akan menikmati tanah perjanjian itu. Dan memang sejarah itu mencatat saudara bahwa kedua orang ini masuk. Tapi seluruh bangsa Israel yang berumur 20 tahun ke atas itu mati berhamparan mayatnya di padang gurun selama 40 tahun pengembaraan mereka. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan apa yang kau katakan. Perhatikan apa yang kau siarkan. Perhatikan saudara dalam hidupmu. Apa yang kau sampaikan. Sangat penting. Yang kita gemakan akan kita makan buahnya. Kalau engkau selalu berkata susah, engkau akan selalu susah. Engkau berkata tidak ada uang, selalu saudara akan selalu merasa biar uang banyak, selalu merasa saudara kurang dan tidak ada uang. Dan itu akan mempengaruhi biar uang banyak pun tetap saudara merasa tidak ada uang. Dan itu membuat saudara tidak bahagia, tidak menikmati hidupmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, kalau engkau berkata sesuatu tentang pimpinanmu, bahwa pimpinanmu jelek, pimpinanmu rusak, pimpinan macam-macam, maka itulah yang akan kau lihat sehari-hari. Kalau engkau berkata suamimu adalah suami yang tidak baik, itu yang kau ceritakan di mana-mana. Walaupun engkau berdoa di hadapan Tuhan dengan kepala di bawah kaki di atas saudara, maka tetap engkau akan menuai apa yang engkau katakan. Atau engkau berkata tentang istrimu hal-hal yang buruk juga, maka itulah yang akan saudara tuai. Engkau berkata tentang usahamu, aduh usaha ini susah, kecil, maka itu akan saudara tuai dalam hidupmu. Apapun saudara yang kau katakan tentang hidupmu dan masa depanmu tanpa saudara-saudari,
bahwa saudara sedang memasukkan kehidupan atau kematian melalui perkataanmu ke dalam hidupmu, ke dalam usahamu, ke dalam semua yang kau hadapi sehari-hari. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari di hari-hari seperti ini kita menebar kasih. Kita menebar kebenaran firman Tuhan. Kita menebar pengharapan. Kita menebar saudara-saudara kekuatan dari Tuhan. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan segala sesuatu. Dia menyertai saudara dan saya. Karena itu jangan takut. Jangan bimbang. Jangan engkau gelisah saudara-saudara. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, memperkatakan kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan saudara. Kebenaran itu akan membuat saudara hidup dalam kebebasan dan tidak ditekan oleh situasi yang ada. Kiranya firman Tuhan ini saudara-saudara memberikan kita semua kekuatan dan juga mengingatkan kita di hari-hari ini untuk membagikan kebenaran, untuk menyampaikan pengharapan, untuk menyampaikan kasih, bahwa Tuhan dalam segala situasi tetap mengasihi anak-anaknya. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Jadi dalam semua situasi apapun saudara, Allah ingin mengerjakan kebaikan bagimu. Karena itu jangan bersungut, karena itu jangan mengeluh, karena itu jangan saudara-saudara mengeluarkan perkataan yang menebar ketakutan, yang menebar kekhawatiran, menebar saudara kepanikan di mana-mana. Tetapi sampaikan kepada mereka akan kasih dan pengharapan di dalam Tuhan. Bangkitkan iman orang-orang untuk mereka tetap bersandar di dalam Tuhan. Bahwa di dalam Yesus Kristus senantiasa ada harapan, senantiasa ada kehidupan yang memberikan kita kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena firman-Mu datang kepada kami ya Tuhan. Firman itu hidup, benar ya dan amin. Di hari-hari seperti ini Tuhan, biar kami bukan menjadi pembawa berita yang tidak baik, tapi kami membawa kabar baik kepada setiap orang. Bahwa di dalam Kristus Yesus ada kehidupan, ada kekuatan, ada pengharapan dan kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus ya Tuhan, yang senantiasa menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak perlu takut dan panik dengan situasi apapun. Karena Dia di dalam kami jauh lebih besar dari segala apapun di dunia ini. Tuhan, biarlah kami senantiasa di hari-hari kami ya Tuhan, kami menjadi penebar kabar baik, kasih, kekuatan dan pengharapan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-Mu, berkati Tuhan anak-anak-Mu semuanya. Biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu dan menjadi ya Tuhan terang dan garam di tengah dunia ini, yang menyampaikan kekuatan dari kebenaran ini Tuhan. Sehingga banyak orang yang memperoleh kekuatan, memperoleh pengharapan, memperoleh ya Tuhan akan kehidupan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di surga, bersyukur karena sampai saat ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan menyertai dan melindungi anak-anaknya. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu ya Tuhan. Di rumah-rumah yang sedang beribadah ini Tuhan, hanya kemuliaan, hormat, dan kuasa diberikan hanya bagi Engkau, Bapa Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Aku berdoa di sepanjang minggu ini, biar umat-Mu ada di dalam berkat Tuhan, umat-Mu ada dalam penyertaan Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, orang-orang mendengar siaran ini Bapa, mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan walau di tengah situasi ini Tuhan, kami tetap menjadi pemberita-pemberita yang baik ya Tuhan, membangkitkan kehidupan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang hidup itu, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin.
Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap lakukan sehari-hari, ikuti peraturan-peraturan yang ada, dan tetap hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadilah pembawa berita yang baik kepada setiap orang. Biarlah perkataan kita, biarlah apa yang kita sampaikan membangkitkan iman dan membangkitkan pengharapan dan kasih dalam setiap orang, dan membuat setiap orang tidak mengalami ketakutan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam restorasi.